2 tahun lalu, saya dijauhi oleh teman-teman saya karena saya hanya ingin dimengerti oleh mereka tanpa memikirkan perasaan mereka yang juga butuh dimengerti. Padahal, jika diingat-ingat, mereka sangat baik dan cukup sabar menghadapi saya. Hanya saja, saya yang tidak cukup bersyukur memiliki teman-teman seperti mereka. Sejatinya, semua manusia ingin dimengerti dan dianggap penting. Saya harus lebih menekan ego yang ada pada diri saya. Saya harus open-minded. Bukannya saya yang butuh dimengerti, tapi orang lain juga. Ada yang bilang, pahami orang lain dulu, baru meminta dipahami. Egois bisa menjadi penyakit hati. Hidup ini tidak sendirian. Kita hidup saling membutuhkan. Apakah sifat egois terlihat bentuknya? Tidak. Tapi orang lain bisa merasakan. Siapa yang betah hidup dengan orang egois? Tentunya, perlahan orang lain akan memberi jarak karena mulai merasa tidak nyaman. Kenapa orang lain perlahan menjauh dari kita? Bisa dicari jawabannya dengan bertanya kepada diri sendiri sebagai introspeksi diri. Cara mudah untuk melatih diri dalam mengurangi sifat egois dalam diri kita yaitu dengan memperbanyak sabar. Orang tua saya dinas bekerja di satu tempat ke tempat lainnya, sehingga saya tidak bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Di sekolah pun saya merasa sendiri dan asing, karena lagi dan lagi saya kembali harus menyesuaikan diri dari awal. Saya juga sangat pemalu, jadi ketika merasa berada di situasi yang baru, cenderung menutup diri karena malu, dan merasa semua akan sia-sia belaka karena keadaan dari pekerjaan orang tua saya yang mengharuskan kita semua untuk hidup nomaden. Yang perlu diperbaiki saya adalah membuka diri terhadap dunia dan berpikir growth mindset. Karena jika terus berpikir kaku dan menganggap semua hanyalah kesia-siaan belaka, maka seterusnya saya akan seperti itu. Karena pada nyatanya, adaptasi merupakan komponen paling penting dalam kehidupan bersosial. Saya baru 2 hari pindah rumah kos. Salah satu tetangga kamar kos saya berasal dari kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Suatu hari saya membuang sampah sembarangan. Dengan suara lantang, dia mengingatkan saya untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut membuat saya kaget dan ketakutan. Sampai saat ini saya tidak bertegur sapa lagi dengan orang tersebut, karena saya masih merasa kesal. Seharusnya, saya lebih bisa menyesuaikan diri dengan budaya tetangga saya tersebut. Saya juga tidak boleh menutup diri, harus lebih terbuka. Misalkan sering berinteraksi dengan mereka. Pelan-pelan, saya pasti bisa memahami sifat dan karakter tetangga saya tersebut. Saya mempunyai dosen wali yang terkenal tegas dan galak. Suatu hari, saya terlambat masuk untuk mengikuti perkuliahan yang sedang diampu oleh beliau. Ketika saya masuk ke dalam ruangan, beliau langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada saya mengenai mata kuliah yang sudah dibahas dalam pertemuan pada hari itu. Saya merasa panik karena semalam saya tidak membaca buku dan tidak mempersiapkan mata kuliah untuk hari tersebut dengan baik. Akibat kelalaian saya mendapat teguran keras dari wali dosen saya tersebut. Baik, solusi dari permasalahan di atas yakni salah satu tugas mahasiswa yang memang belajar. Solusinya, time management saya harus diperbaiki. Sebelum pagi berangkat kuliah, saya sedikit banyak harus sudah belajar tentang apa yang akan dipelajari di kampus nanti. Tujuannya, agar pada saat dosen bertanya, saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik. Waktu tidur juga harus disesuaikan. Saat libur kita boleh tidur larut malam. Tetapi pada saat esok hari ada kegiatan maupun harus berangkat ke kampus, usahakan untuk tidur lebih cepat. Agar
kita tidak terburu-buru dan lebih siap menghadapi hari-hari yang penuh tantangan dengan semangat. Saya pernah magang di sebuah supermarket. Saat ada konsumen bertanya mengenai keunggulan produk yang akan mereka beli, saya mengalami kesulitan dalam menjelaskan dan membuat konsumen tersebut justru kebingungan dan mengurungkan niatnya untuk membeli produk tersebut. Yang perlu saya perbaiki dari kejadian tersebut adalah saya harus lebih banyak berlatih berbicara baik di depan cermin seorang diri ataupun bersama orang lain. Dengan begitu, kita semakin terlatih berbicara dengan orang lain dan tentunya percaya diri kita semakin meningkat dalam berinteraksi dengan orang lain.